Nah, kalau di Jepang biasanya masih masih ortodok ya, tradisional, tapi ketika teman-teman kita datang, pelatih-pelatih Indonesia datang, kelihatannya sudah luar biasa itu. Di Jepang ini sampai sekarang ini. Ya benar Chandra ya? Iya, saya sekarang di Hokkaido. Wah, alhamdulillah. Selamat Chandra. Nah, ini Chandra ini juga punya pengalaman ini, saya modal mandiri ke Jepang ini. Gimana pengalaman di sana ini? Coba ini mumpung ada ngumpul-ngumpul nih dengan teman-teman ini, yang dari India ada, yang dari Kanada ada, Chandra Jepang ada, ya saya lihat satu nih. Gimana Chandra? You ada di sekolah atau di nasionalnya? Di sekolah ya, sekolah. Jepang memang untuk usia anak-anak itu biasanya basicnya dari sekolah semua ya. Jadi dari SD, SMP, kemudian SMA. Jadi jarang biasanya pemasalannya dari SD. Jadi kita punya ada namanya Wakaba Cup, itu kejuaraan yang dari kelas 3 SD, kemudian kelas 4, kelas 5, sama kelas 6 itu dibedakan itu tingkatannya. Jadi kalau sudah kejuaraannya seperti Wakaba Cup itu, waduh yang ikut luar biasa itu. Dari Jepang itu ada 47 prefektur, jadi sekelas provinsi ya. Jadi itu udah kumpul semua. Setelah itu jenjangnya ada lagi di kejuaraan SMP. Setelah itu baru SMA. Nah itu kalau sudah SMA itu seperti ya kelasnya Kento Momota waktu Imam Tohari di Tomioka, kemudian Riki ya. Sekarang mungkin katanya Senatria mau ganti Riki di Tomioka. Jadi itu jenjangnya sudah untuk Jepang SD itu, SMP, kemudian SMA sudah luar biasa itu. Yang main, yang latihan, waduh anak-anaknya luar biasa. Jadi kita kan tahu bahwa Jepang itu kalau disuruh apa aja, waduh, kita masih perlu mengejar di sisi sana itu. Jadi kedisiplinannya, kemudian ngikutin perintah dari coach-nya, kemudian staff-nya, kemudian karakternya, hormatnya tuh, itu memang dia terdidik, sistem masyarakatnya memang begitu Mas. Jadi itu yang memang kita masih perlu mengejar di sisi itu. Kalau dari segi variasi dan lain-lain itu Indonesia udah luar biasa, kita menang dari sana, inisiatif, karena memang semua ada plus minusnya ya Mas ya. Jadi orang yang tunduk dengan apa yang dilakukan pelatih itu biasanya dia mainnya ngikutin pelatih semua. Tapi kalau anak-anak kita, teman-teman kita kadang-kadang kan curi-curi latihan dengan variasinya dia sendiri, justru kaya kita. Nah kalau di Jepang biasanya masih ortodok ya, tradisional, tapi ketika teman-teman kita datang, pelatih-pelatih Indonesia datang, kelihatannya sudah luar biasa itu. Contohnya zaman dulu Deception itu, kalau dengar-dengar yang tua-tua itu, wah nggak boleh tuh. Apa artinya itu nggak gentle, tipu-tipu. Tapi sekarang semua di setiap saya lihat kejuaraan itu sudah Deception-nya udah bagus-bagus banget. Cepat sekali meniru, dan apalagi zaman sekarang zaman YouTube ya, global, jadi benar-benar bagus. Jadi dia bisa menentukan artinya, dia bisa
dengan disiplinnya dia, kemudian dia dengan meniru, kemudian dengan sport science-nya dia yang luar biasa. Waduh, benar-benar kita harus benar-benar harus mulai. Saya mendukung ini, Mas. Luar biasa ini. Jadi dengan adanya online gini, jadi kita bisa artinya memasalkan bahwa pengetahuan bulu tangkis yang benar-benar terpadu, teratur dan bagus ini. Saya sangat terima kasih bisa difasilitasi dengan Mas Yopi, kemudian ketemu Mas Basri dan ada teman-teman lain juga. Terima kasih, Mas. Baik, Mas Chandra. Terima kasih, Chandra. Sebelum Pak Basri, Pak Basri, sebelumnya saya anukan, ini Mas Chandra ini kalau Jogja itu kan musuh bebuyutannya nih. Saya bawa. Tapi dia ngerangkep single double sih. Tapi sebelum situ mungkin saya ingin komentarnya Mas Chandra dikaitkan dengan topiknya Pak Basri tadi. Kalau 9-10 kan 2-3 kali ya frekuensinya satu minggu. Kalau di Jepang gimana Mas Chandra? Di Jepang itu untuk kalau 9 tahun, 10 tahun kan biasanya itu SD ya, kelas 5 dan kelas 6 ya. Itu biasanya kalau di setiap sekolah itu biasanya 4 kali latihan sampai 5 kali. Jadi itu ada namanya bukatsu. Bukatsu itu artinya murid-murid sekolah yang memilih sport, yang memilih cabang olahraga bulu tangkis yang dilatih biasanya rata-rata 4 sampai 5 kali dalam seminggu. Cuman memang waktunya sedikit, cuman 2 jam sampai 2,5 jam. Dan itu biasanya dilakukan setelah jam pelajaran selesai, kemudian istirahat sedikit, sekitar 1 jam, kemudian langsung latihan. Jadi itu secara terus-menerus. Nah, kemudian kalau tambahannya biasanya mereka pada saat hari Minggu, mereka ada satu pelatihan di klub yang memang khusus untuk dari berbagai sekolah dikumpulkan, mungkin dia ikut klub di sana. Tapi kalau untuk latihan ininya dia harus sekolah, jadi ikut sekolah, nggak bisa ikut klub kecuali hari-hari yang private-nya dia gitu. Jadi kalau seperti di Indonesia berarti semacam ekstrakurikuler ya Mas ya? Ya, tapi itu wajib. Jadi dia ekstra tapi wajib. Jadi di Jepang, sekolah-sekolah di Jepang itu diharuskan untuk memilih musik atau olahraga. Jadi kalau musik dia bisa milih piano dan lain-lain, kemudian olahraga dia bisa milih bulu tangkis, basket, apapun, kemudian track and field atau apapun, dan itu ketika dia sudah mendaftarkan dirinya pada satu cabang tertentu, dia harus sudah nggak boleh bolos, nggak boleh apa, dia harus ikut sepanjang tahun sampai kalau SMP ya 3 tahun, kalau SD biasanya mulainya dari kelas 4 sampai kelas 6 gitu. Oh ya. Jadi itu. Berarti istilahnya intrakurikuler, berarti intrakurikuler bukan ekstrakurikuler. Intrakurikuler, iya. Dan Jepang itu sistemnya seperti kita dulu itu ada Ragunan ya, Pak Prof. Iya. Jadi di sini itu ada sekolah-sekolah, katakanlah yang sekarang lagi ini adalah SMA itu ada namanya di Saitama. Saitama itu khusus untuk putra. Kemudian sekarang yang lagi bagus adalah Tomioka. Tomioka itu dari SMP dan kemudian SMA. Jadi rentangnya dia kalau SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun, berarti 6 tahun dia sudah benar-benar continue banget. Dan biasanya yang masuk SMP di sana adalah orang dari SD yang memang benar-benar sudah tersaring
dan sudah memang masuknya udah jalurnya sudah bagus gitu. Baik, baik. Terima kasih Mas Chandra Iya. masukannya sehingga teman-teman di sini jadi dengar semua. Saya kira apa yang disampaikan Pak Basri tadi juga itu kalau diklubkan 2-3 kali ya, bisa ditambah lagi dengan yang hanya kalau di Indonesia ekstrakurikuler yang seminggu hanya 1 kali. Tinggi. Ya, yang agak mungkin agak kurang bisa keras loh, itu intrakurikuler. Iya, ya, ini. Ya, intrakurikuler. Iya. Ya, moga Mas Basri mungkin ada tambahan Pak Basri, sambil silakan. Ya, Chandra, itu kejuaraan dari SD sampai SMA itu biasanya dimulai bulan apa dan berapa lama selesai? Wah, itu kalau biasanya kalau kejuaraan-kejuaraan itu biasanya antara musim-musim panas itu, Mas. Jadi sebenarnya bulan-bulan ini sudah mulai persiapan dari kejuaraan antar kabupaten, kemudian provinsi. Kalau di sini namanya prefecture. Kemudian juara 1 sampai juara 3 baru bisa mengikuti kejuaraan nasional antar katakanlah SMA ya Mas ya. Jadi itu sudah tersaring semua. Jadi kalau satu prefecture itu artinya satu provinsi itu mengirim 3 orang dikalikan 47. Dan itu kalau tahu kejuaraan-kejuaraan di Jepang itu gila-gilaan, 1 hari itu bisa main 5 kali. Jadi waduh, benar-benar karena nggak tahu, saya pernah tanya kenapa kejuaraannya ini nggak seperti BWF ini melanggar aturan loh. Itu dipaksa semua anak-anak itu. Ya memang sudah dari dulu begitu. Jadi biasanya dari semua atlet itu hari pertama itu dipaksa sampai masuk 8 besar, Mas. Setelah itu besoknya double, setelah itu baru dari 8 besar sampai juara. Jadi sudah 1 hari itu. Biasanya jam mainnya nggak pernah malam, biasanya dari pagi jam 9 sampai jam 5 sudah tutup, habis itu pulang, kemudian besok pagi lagi gitu, jadi dipaksa gitu. Nah, yang saya dengar itu biasanya itu hanya dilakukan hanya hari Sabtu sama Minggu ya. Seberapa pun juga habis. Benar ya? Jadi memang kenapa? Benar. Kebanyakan begitu, pasti hari Sabtu dan Minggu itu dipaksa itu. Iya, saya tahu karena saya juga mempelajari sistem pembinaan setiap negara. Waktu itu saya studi banding ke China, sistem pembinaannya kayak apa. Kemudian di Jepang juga saya pernah tanya-tanya. Kemudian di Denmark juga pernah tanya-tanya. Kalau di Denmark saya dapatkan antara sport and study balance. Nah, apalagi sekarang dragging. Makanya game 21 itu dragging itu menguntungkan orang barat. Karena dengan drag 21 itu berarti mereka masih ada tenggang untuk sekolah. Tetapi cara pola latihannya itu sangat efisiensi. Itu sehingga sport and study balance. Jadi betul-betul kualitasnya betul-betul. Nah ini yang saya akan membedakan, akan membandingkan dengan pola pembinaan kita. Iya. Nah, seperti itu. Dan tapi di melalui virtual ini saya kepingin betul-betul ada efisiensi dalam kepelatihan gitu loh maksudnya. Iya. Nah, dikatakan tadi ya toh, kalau tempat orang kita, pemain kita itu kalau dikasih satu jenis latihan teknik netting aja, mereka bisa berkembang, bisa kanan, bisa kiri, bisa di sisi. Ini kelebihan kita nih. Benar. Tapi kalau yang di negara lain itu masih otodidak. Kalau udah gini ya gini terus, nggak boleh gini, nggak boleh gini, dilarang. Nah itu menurut saya tidak setuju. Karena itu dia akan mengkebiri talentnya dia. Dia punya talent tapi dibatasi, nggak boleh. Nah, itu salah. Karena permainan badminton ini ada creativity. Benar. Ya,
Iya, itu. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau ini untuk semuanya ya, jangan sekali-kali atau kalau bisa saya menggalakkan pelatih itu kalau anaknya punya kreatif itu jangan dilarang. benar. Hanya diarahkan. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian saya lihat ketahanan pemain Jepang itu kan fighting spirit sampai dibawa ke tim nasional tuh nggak ada capeknya, dia semangatnya terus, ya toh, Benar. karakternya ada. Nah, itu kan karena mereka dari SD sudah di drill seperti itu. Jadi ada tahapannya seperti itu. Nah, ini tadi saya bilang juga saya berikan tahapan. Kenapa saya bedakan pembinaannya dari 9 sampai 10, 11 sampai 12. Karena ini kan growth pass, ya. Jadi pertumbuhan anak secara biologisnya itu kan beda. Nah, itu latihannya juga beda. Seperti halnya tadi kalau di Jepang kelas 3 sendiri kejuaraannya kan sendiri-sendiri ya. Kelas 4 sendiri, kelas 5 sendiri gitu ya. Benar. Iya, per kelas. Nah, per kelas kan berarti itu kan lebih di per usia kan. Jadi beda. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya di dalam sistem pembinaan kita, pola latihan kita itu juga saya bedain nih. Walaupun itu masih pada tahap start learning, ya toh? Tetapi start learning kan 9 sampai 12. Nah, ini kita bedain antara 9 sampai 10, 11 sama 12. Apa aja yang harus dilakukan.